Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita menginjak kepada materi yang kedua, bab kedua pendidikan agama Islam tingkat SMA dan SMK. Bab kedua kita akan membahas tentang Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 dan urgensi etos kerja dalam Islam untuk meraih keberkahan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Apa itu etos kerja? Silahkan anak-anak merefleksikan diri dulu untuk menjawab arti dari etos kerja sesuai dengan gambar yang tertera. Yang akan kita bahas yaitu adalah Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja beserta hadis tentang etos kerja dilanjutkan dengan membiasakan diri memiliki etos kerja. Lanjut, Quran Surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Oke, lanjut. Penjelasan terkait dengan Quran Surat At-Taubah dari ayat ini dapat ditarik beberapa makna dan pesan penting. Yang pertama adalah perintah untuk bekerja dan beramal. Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan hamba-hambanya untuk aktif dan tidak bermalas-malasan. Kata bekerjalah adalah perintah yang mencakup segala bentuk aktivitas yang produktif, bermanfaat, dan tidak melanggar syariat. Baik itu pekerjaan duniawi untuk mencari nafkah maupun amal soleh untuk akhirat. Maka pesan penting yang kedua, pekerjaan yang diawasi. Ayat ini menyatakan bahwa pekerjaan kita tidak luput dari pengawasan. Pengawasan tersebut datang dari tiga pihak. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan utama datang dari Allah yang Maha Melihat. Dia mengetahui segala hal, baik yang tersembunyi di dalam hati maupun yang nampak di permukaan. Pengawasan yang kedua adalah muncul dari Rasulullah SAW juga mengetahui dan bersaksi atas amal perbuatan umatnya sebagai wujud kedekatan beliau dengan Allah. Yang ketiga adalah orang-orang mukmin. Amal soleh yang kita lakukan dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Sebaliknya, perbuatan buruk dapat memberikan dampak negatif. Pertanggungjawaban di akhirat. Bagian akhir ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah. Pada hari kiamat, Allah akan menunjukkan payunabbi'ukum segala perbuatan yang telah kita kerjakan, baik yang tersembunyi atau gaib maupun yang nyata, terang-terangan. Ini adalah pengingat kuat bahwa setiap tindakan sekecil apapun akan memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan. Makna dan penjelasan Quran Surat At-Taubah. Urgensi etos kerja dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mengingat kita akan pentingnya bekerja keras
Etos kerja sangat ditekankan sebagai wujud pengabdian. Etos kerja sebuah konsep yang sangat mendalam, di mana bekerja tidak hanya dipandang sebagai cara untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai ibadah dan manifestasi dari keimanan. Etos ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang memastikan setiap aktivitas kerja dilakukan dengan niat tulus dan cara yang benar, sehingga hasilnya tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bernilai pahala di akhirat. Prinsip-prinsip utama etos kerja dalam Islam yang pertama adalah bekerja sebagai ibadah. Inti dari etos kerja adalah keyakinan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah. Hal ini mengubah perspektif dari sekedar rutinitas menjadi sebuah amal soleh yang mulia. Ayat Al-Quran seperti Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan termasuk bekerja harus diarahkan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dan amanah. Etos kerja dalam Islam yang kedua adalah jujur dan amanah. Kejujuran dan sikap amanah dapat dipercaya adalah pilar penting. Seorang muslim dituntut untuk jujur dalam perkataan maupun perbuatan, tidak mengambil hak orang lain, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya adalah yang dipercaya, jauh sebelum masa kenabiannya. Yang ketiga adalah profesional dan bersungguh-sungguh. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dengan itqan, yang berarti melakukan pekerjaan secara optimal, berkualitas dan profesional. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba apabila ia bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Hal ini menuntut setiap muslim untuk tidak asal-asalan memberikan hasil yang terbaik di dalam usahanya. Pentingnya etos kerja dalam Islam. 5. Etos kerja dalam Islam adalah cerminan diri bahwa setiap manusia hendaklah memberikan pekerjaan yang maksimal dan bersungguh-sungguh, keseimbangan dunia akhirat beserta kontribusi terhadap masyarakat. Memiliki etos kerja yang baik membantu menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Dengan bekerja keras, kita bisa memberikan manfaat lebih besar bagi umat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, hadis tentang etos kerja. Hadis tentang etos kerja an Abi Ubaidillah Maulana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an annahu samina Aba Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahtab ahadukum uzmatan ala dahir khairul lahu min ahsas khairul lahu min ayyas ala ahada fayutiyahu aw yamna. Dari Abu Ubaid Maulana Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu berkata, sesungguhnya seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Isi di dalam kandungan hadis tersebut penegasan bahwa janganlah setiap orang mukmin meminta-minta
Karena meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Hendaklah kita berupaya bekerja keras semaksimal mungkin. Yang kedua adalah penegasan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Rasul. Maka jauhilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Yang ketiga adalah perintah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. 4. Mengambil kayu bakar dari hutan untuk dijual merupakan pekerjaan yang kesimpulannya adalah Islam tidak menegaskan, Islam tidak boleh orang mukmin itu meminta-minta karena meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Perilaku cerminan hadis tentang etos kerja yang pertama adalah menjaga dari meminta-minta. Kedua, menjalani dan menghargai profesi apapun yang halal dan bermanfaat. Karena setiap pekerjaan yang halal itu adalah bagian dari etos kerja dalam Islam. Tetaplah menjadi seorang pekerja di dalam kebaikan. Tetaplah menghargai segala profesi apapun yang dilakukan asalkan selalu dengan prinsip-prinsip keislaman. Yang ketiga adalah bersemangat dalam bekerja ataupun belajar. Yang terakhir, manfaat kerja keras adalah usaha gigih yang dilakukan dengan tekun dan semangat yang tinggi. Manfaat kerja keras termasuk pencapaian kejayaan dalam bidang yang diceburi, peningkatan kemahiran dan pengetahuan, serta kepuasan diri karena usaha yang dilakukan. Dan bersungguh-sungguh selain itu, kerja keras juga dapat menentukan disiplin dari meningkatkan keislaman dan membuat peluang dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.